sebagai founder PhD Mama Indonesia tentang perjalanan PhD Mama Indonesia sampai hari ini. Silakan Kak Kanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Saya akan sharing aja tentang perjalanan PhD Mama ya dari awal itu kita 2016 saya dan beberapa teman mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang perempuan-perempuan yang menjalankan studi PhD khususnya waktu itu di Melbourne di Australia ya, karena saya memang waktu itu studinya di Australia. Nah, dari titik awal itu kemudian kita terus berevolusi, katakanlah begitu ya. 2017 saya menginisiasi untuk mengumpulkan tulisan-tulisan lebih luas lagi, tidak hanya cakupannya Melbourne, Australia, tapi juga dari kota-kota lain dan dari negara-negara lain. Alhamdulillah di tahun 2019 itu atas dukungan dari Kak Lili juga ya, Kak Lili ya, bisa terbit buku jurnal PhD Mama. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar dan sudah membaca, mudah-mudahan ya. Di tahun ini kita ingin membuat sesuatu yang katakanlah gebrakan gitu ya, yang akan bisa menjadi milestone baru buat kita gitu ya, supaya platform digital PhD Mama Indonesia ini bisa lebih dikenal dan bisa punya impact gitu ya, punya dampak di masyarakat gitu ya. Di tahun 2020 inilah pertama kalinya saya memberanikan diri untuk istilahnya merekrut anggota tim yang lebih banyak lagi dengan latar belakang juga lebih beragam, tapi tetap ada satu kesamaan gitu ya di antara kita. Mungkin saya akan cerita di slide selanjutnya ya. Nah, untuk 3 tahun ke depan rencananya ini hasil diskusi teman-teman di planning and communication ya, kita coba bentuk satu divisi khusus untuk membicarakan masa depannya PhD Mama Indonesia. Rencananya 2021 kita akan banyak fokus memproduksi konten-konten baru. 2022 replikasi ya, setelah kita menemukan cara yang paling enak untuk berkolaborasi, maka kita akan intens mereplikasi apa yang sudah kita lakukan di tahun pertama, dan di tahun berikutnya ya mudah-mudahan kita akan semakin berkesinambungan ya dalam memproduksi konten dan juga mengembangkan aktivitas-aktivitas di platform kita. Berikutnya. Ya, sekilas saja mungkin teman-teman penasaran juga ya dari rekrutmen yang sudah dilakukan lewat undangan secara online gitu ya. Ada 100 lebih PhD perempuan Indonesia, baik yang sedang studi maupun yang sudah menyelesaikan studinya ya di berbagai negara. Ada Australia, Jepang, Amerika, Taiwan, China, Selandia Baru, Jerman, dan Indonesia juga, yang sudah sign up gitu ya di database kita, berkenan untuk membagikan cerita-cerita seputar studi mereka, dan juga ada banyak sekali ide-ide ya untuk mengembangkan platform kita ke depannya. Kemudian selain itu kita juga banyak dapat teman baru gitu ya, senang banget alhamdulillah PhD Mama Indonesia dapat banyak sekali teman baru yang latar belakangnya beragam gitu ya. Ada yang mahasiswa S1, ada yang masih kuliah nih di antara kita, ada yang S2, ada yang karyawan ya, sudah bekerja, ada juga ibu rumah tangga. Nah, ini saya senang sekali karena latar belakang yang beragam ini tentunya akan memperkaya ya, memperkaya platform kita. Apa sih yang perlu kita diskusikan di platform ini, dan mungkin agenda-agenda perubahan dari teman-teman sendiri itu apa sih sebetulnya gitu ya, gimana kita bisa memaksimalkan platform ini untuk menunjang ide-ide kita itu gitu ya. Nah, saya berusaha memformulasikan gitu, apa sih yang coba kita lakukan gitu ya di dalam platform ini lewat PhD Mama Indonesia. Mungkin memang yaitu tadi yang menyatukan itu, unifying mission-nya adalah tentang ya perempuan, membagikan cerita perempuan, kemudian juga ada elemen pengetahuan di situ, dan yang terakhir yang sudah pasti adalah kita ingin membuat suatu perubahan gitu ya. Kalau saya pribadi dulu memulai platform ini keinginannya sederhana, yaitu memberikan
informasi ya dan inspirasi tentang studi PhD gitu ya. Kemudian misi yang sederhana itu, cita-cita sederhana itu kelihatannya sekarang udah semakin berkembang gitu ya. Kemarin ada yang kasih ide, wah kayaknya PhD Mama Indonesia harusnya bisa jadi portal yang memberikan informasi tentang pakar-pakar perempuan gitu ya di berbagai bidang gitu. Katakanlah jadi search engine untuk mencari female experts gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh nanti all male panel ya Kak Lili ya, karena kalau mereka bingung cari narasumber, mereka bisa mampir ke platform PhD Mama Indonesia dan mencari siapapun itu yang punya expertise di satu topik gitu ya. Dan saya juga menyadari kita bisa saling belajar dari satu sama lain gitu ya. Ada teman-teman seperti di tim planning ini ada Shanti dan juga Mbak Rika gitu yang latar belakangnya konsultan dan punya ilmu tentang human resource gitu ya, yang tentunya bisa ikut memperkuat PhD Mama Indonesia secara organisasi gitu ya, gimana supaya kita timnya semakin kompak, semakin solid gitu ya. Jadi segala pengetahuan, pengalaman, cerita, expertise gitu ya, bakat-bakat kita, kemahiran kita, passion kita, ini semua akan berpadu jadi satu. Dan saya ingin ini bisa kemudian menjadi aset buat kita ya untuk melakukan perubahan yang kita inginkan gitu. Kayaknya udah ya. Next-nya apa ya? Mbak Ade? Nah, sekarang gantian aku yang... Oh, oke. Nah, ada satu slide lagi. Oh, ini yang terakhir ya, oke. Ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan, sharing sedikit aja ya di Planning and Communication. Kita sudah mencoba melakukan resource mapping, walaupun belum ke seluruh bagian ya. Jadi di dalam PhD Mama ini sekarang ada 4 tim. Ada berdasarkan platform ya, ada Planning and Communication, ada YouTube, ada Design/Instagram, dan ada blog gitu ya. Jadi mungkin... ini adalah milestone yang perlu kita lakukan di masing-masing tim gitu ya. Teman-teman bisa melakukan pemetaan resource gitu ya, apa aja sih yang sudah ada di dalam timnya saat ini, kemudian visioning gitu ya, mau melakukan apa ke depan, tentu ini akan kita lakukan bersama-sama juga ya. Dan mungkin harapannya kita bisa melakukan juga yang namanya audience survey gitu, supaya lebih memahami lagi siapa aja sih audiens kita, dan juga membuat panduan-panduan ya ke depannya terkait konten-konten yang akan kita produksi supaya semua yang kita buat itu selaras gitu ya. Nah, di dalam visioning ini sendiri kita mencoba membayangkan sebetulnya siapa sih perempuan Indonesia yang ingin kita rangkul ya lewat platform ini. Nah, ini biasanya adalah mereka yang usianya antara 20 sampai 40-an. Dan kita posisikan mereka sebagai teman yang berpengalaman gitu ya. Ini mungkin sekedar gambaran dari sisi branding kita gitu ya. Apalagi ya, kayaknya segitu aja supaya nggak terlalu lama. Yang berikutnya mungkin bisa lebih detail ya, apa aja yang akan kita propose untuk kita kerjakan ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kanti buat ceritanya. Senang banget kalau dengar perjalanan PhD Mama Indonesia dari 2016 sampai hari ini, dan senang banget kita semua insya Allah akan sama-sama terus bergerak di PhD Mama Indonesia. Nah, berikutnya kita akan dengerin Kak Lili Farid. Sebelum dengerin Kak Lili, aku bacain dulu kali ya profilnya Kak Lili. Kak Lili Yulianti Farid adalah penggagas Makassar International Writers Festival dan Rumata Art Space. Kak Lili dulu PhD di Australia, di University of Melbourne, di area Gender Studies. Saat ini Kak Lili tinggal di Melbourne, mengerjakan postdoctoral research di Monash Indigenous Study Center, Monash University. Untuk Kak Lili, apakah sudah siap untuk talk-nya? Aku udah siap. Mantap. Oke, Kak Lili, setengah jam berikutnya kita akan dengerin Kak Lili. Silakan. Waktunya aja ya. Terima kasih banyak Kak Lili sudah hadir dan sharing hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, karena ini ada di berbagai kota, di berbagai negara. Iya, betul. Senang sekali teman-teman PhD Mama Indonesia, dan juga syukur sekali ya bisa melihat dan menjadi salah seorang yang menyaksikan perkembangan komunitas ini gitu. Jadi well done Kanti dan teman-teman, dan juga tim kerja yang akan bekerja punya
Puan bisa ya Kak slogannya? Ya, oke. Punya rencana sampai sudah ada rencana 3 tahun ke depan. Baik, saya akan berbicara sesuai dengan tema pertemuan ini. Kita adalah perubahan. Ketika mendapat undangan ini, sebenarnya saya juga dalam proses mempersiapkan sebuah program pemberdayaan untuk teman-teman perempuan di Indonesia, bekerja sama dengan seorang partner saya di Sydney. Jadi kami ini 2 perempuan yang sekarang menetap di Australia, tapi setiap hari itu punya kegelisahan tentang Indonesia, dan kayaknya kalau bangun pagi tuh nanya kita bisa ngapain ya untuk Indonesia gitu. Sehingga kadang suami saya itu suka negur, kamu berhentilah mikirin Indonesia, mikirin saya dong. Gitu. Tapi ada satu hal yang sebenarnya juga menarik ya kalau kita melihat ke dalam diri kita. Ketika kita mengerjakan sebuah program yang sifatnya tidak memberi kita tambahan secara materi, tapi sebaliknya malah kadang kita juga yang harus menyumbangkan materi, tenaga, ilmu, dan keterampilan kita, ternyata itu adalah sumber kesehatan mental dan energi kita untuk menyusun strategi sebaik mungkin, baik dalam karir kita maupun juga dalam keinginan kita menjawab kegelisahan kita melihat situasi di sekitar kita ya. Apalagi di tahun 2020 ini. Nah, saya pengen mengajak teman-teman PhD Mama Indonesia hari ini untuk melakukan refleksi sedikit ya. Paling enggak saya merasa dalam hidup kita sebelum kita sampai di titik hari ini dan kita bertemu di platform ini, saya yakin kita semua pernah mengalami momen di mana kita diwawancara, entah karena kita ingin mendapatkan pekerjaan atau ini untuk pengejar beasiswa seperti saya, wawancara panel untuk mendapatkan beasiswa, atau ketika melakukan pitching atau presentasi untuk mendapatkan grant, hibah, dan seterusnya. Angkat tangan saja deh atau tulis di chat bagi teman-teman yang memang hidupnya adalah penuh dengan kegiatan mempresentasikan ide dan menghadiri sesi wawancara gitu. Nah, di salah satu momentum wawancara itu, kalau teman-teman ingat, kita tuh biasanya menggambarkan bukan betapa hebatnya diri kita sehingga kita yang harus mendapatkan beasiswa tersebut. Yang kita gambarkan adalah keinginan kita untuk berkontribusi nantinya ketika kita selesai mendapatkan beasiswa tersebut. Benar nggak tuh? Ngangguk-ngangguk aja deh kalau benar ya. Kadang kan di depan panel pewawancara, kita ingin menampilkan kesan bahwa beasiswa itu pantas untuk kita dapatkan, atau dana hibah itu pantas kita dapatkan, atau posisi pekerjaan itu pantas kita dapatkan, karena kita memiliki kualitas untuk berkontribusi dan tidak menggambarkan diri kita sebagai orang yang egois. Kadang juga kita nggak begitu jujur amat di depan panel yang wawancara kita. Kita nggak akan bilang, udahlah kasih saya lah beasiswa itu, gue kebelet banget nih pengen keluar negeri S3 gitu. Nggak mungkin kan kita bilang begitu. Kita akan menyusun sebuah narasi yang menggambarkan diri kita bahwa kita ini punya potensi untuk berkontribusi dan tidak mementingkan diri sendiri ketika kesempatan itu betul-betul menjadi milik kita. Coba deh diingat-ingat. Kita menyusun narasi seperti itu biasanya ketika kita ingin memberi kesan kepada orang yang mewawancarai kita bahwa kita tuh nggak egois, kita ambisius tapi terukur, kita punya kepedulian, dan kalau beasiswa itu sudah di tangan kita, ketika sebuah proyek itu sudah kita jalankan, kita bahkan berbicara tentang dampaknya. Bagaimana dampak jangka pendek, menengah, dan dampak jangka panjang. Jadi kalimat yang berbunga-bunga biasanya kita hambur di depan tim pewawancara itu. Barangkali di kesempatan seperti ini, momen wawancara itu menarik untuk kita lihat kembali. Bahwa semangat kita itu ketika menggambarkan diri kita, ketika berkompetisi, kita selalu mengatakan bahwa diri kita tuh punya potensi. Oke?
Nah, sekarang potensinya itu ada manfaatnya nggak buat orang banyak? Itu biasanya yang harusnya kita tagih lagi. Nah, di tahun 2020 ini, saya kira momen untuk menagih itu menjadi sangat spesial. Karena kita semua ada di rumah masing-masing, tapi di satu sisi kita merasa, kok rasa-rasanya tahun ini kita bisa lebih mudah terhubung ya satu sama lain. PhD Mama yang dikembangkan Kanti sejak 4 tahun lalu, kok momentumnya untuk merekrut anggota baru dan melakukan penguatan organisasi justru di tahun 2020. Jangan-jangan Kanti merasakan tahun ini semua pintu lebih mudah diketuk. Semua hati lebih mudah diajak untuk tergerak. Semua orang bisa merasakan energi yang sama dengan yang dirasakan Kanti gitu loh. Dan tahun ini barangkali adalah momentum di mana memang komunitas-komunitas yang akhirnya melakukan banyak penyesuaian menemukan momentum untuk melakukan penguatan dalam organisasi mereka gitu. Karena kita berjarak, tapi ada kemudahan untuk menjelaskan gagasan dalam kepala kita ternyata secara virtual, dan karena kita berjarak, kita jadi merasa bahwa ada panggilan untuk bersama-sama gitu. Kata gotong royong yang dulu sangat sloganistis karena Orde Baru, tahun ini tuh menjadi sangat relevan. Apa-apa harus kita kerjakan gotong royong sekarang. Nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan sama-sama gitu. Dan kalau Kanti selama berhari-hari, berbulan-bulan dalam sepanjang tahun ini misalnya harus berganti topi, dari topi sebagai dosen, topi sebagai peneliti, topi sebagai ibu rumah tangga, topi sebagai istri, dan punya topi lagi namanya PhD Mama, dia bisa melihat sekarang bahwa momentum untuk melakukan penguatan dan menyebarkan gagasan ini hanya bisa dilakukan kalau ada gotong royong. Ya, tapi betul Kak, jadi ini kelihatannya semua orang sekarang udah berbagi topi dengan saya nih, senang banget Kak Lili. Ya, jadi sekarang ukuran topinya yang dulunya hanya cukup untuk kepala Kanti saja, sekarang bisa memuat 100 kepala. Gitu. Itu yang kemudian saya senang melihatnya ketika mendengarkan presentasi Kanti tentang rencana kerja 3 tahun ke depan. Nah, pelajaran berikutnya dari tahun 2020, selain bahwa sekarang secara virtual ternyata banyak pintu yang lebih mudah diketuk dan lebih banyak hati yang lebih mudah diajak untuk tergerak, 2020 juga membuat kita harus menyesuaikan diri dari seseorang yang menggambarkan sesuatu dengan sangat umum, mau nggak mau harus menjadi lebih spesifik. Tahun ini apapun yang kita kerjakan harus sangat spesifik. Ketika kita menjelaskan sesuatu harus sangat detail dan spesifik. Karena kita berjarak dan waktu rasanya itu membuat kita ingin tahu gambaran semua yang kita kerjakan itu dengan sangat spesifik. Misalnya, ketika orang berkata bahwa dampak dari sebuah komunitas seperti PhD Mama ini berguna atau menyemangati, kita harus tanya, bergunanya seperti apa? Bergunanya untuk siapa? Bergunanya seberapa lama? Dan dampaknya seperti apa? Bisa digambarkan. Jadi semua harus spesifik sekarang. Dan ini tidak hanya berlaku di komunitas PhD Mamas, di semua pekerjaan dan bidang. Saat ini ada kecenderungan bahwa kita memang harus menjadi sangat spesifik ketika menggambarkan apapun. Misalnya, beberapa bulan terakhir ini saya mendampingi dalam posisi sebagai konsultan, mendampingi untuk melihat sebuah upaya pendidikan bagi anak-anak pemulung di Tangerang Selatan. Sekolahnya kecil ya, mikro, sangat mikro, karena hanya menerima 35 anak pemulung setiap tahun sejak 12 tahun terakhir. Nah, ketika kami berkumpul dan ingin menjelaskan dampaknya, kita nggak bisa lagi berbicara tentang ada 35 anak pemulung setiap tahunnya yang mendapat bantuan dengan proyek Sekolah Bisa ini, namanya Sekolah Bisa. Tapi kita harus sangat spesifik untuk melihat bahwa
ada perubahan pola pikir dari keluarga pemulung yang membuat mereka sedikit demi sedikit percaya pada pendidikan dasar. Karena ternyata ada sebuah perusahaan dan ada sekelompok masyarakat di Tangerang Selatan yang tidak meninggalkan mereka begitu saja. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa pendidikan itu penting. Kenapa kamu nggak sekolah? Kita nggak bisa berhenti di situ. Kita harus menjadi sangat spesifik. Mengapa mereka tidak bersekolah? Dan kalau mereka punya aspirasi untuk bersekolah, jangan-jangan model pendidikan yang dibutuhkan untuk mereka bukanlah pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Karena mereka terlahir dengan kesadaran, begitu kamu bisa berjalan, begitu tanganmu bisa bergerak, maka yang perlu kamu lakukan pertama kali dalam hidup ini bukan pergi ke sekolah, tetapi membantu orang tuamu untuk memungut sampah yang nantinya kamu jual di sore hari, sehingga di malam hari ada makanan yang tersedia di meja makan keluargamu. Kita akan berhadapan dengan anak-anak yang menceritakan bahwa yang disebut kehidupan adalah ketika kakiku bisa berjalan, ketika tanganku bisa bekerja, maka saya harus bisa menolong keluarga untuk menyiapkan makanan sehari-hari di meja makan. Bagaimana mungkin kami yang bekerja dengan anak-anak pemulung ini datang dengan jargon bahwa kamu harus sekolah. Kenapa harus sekolah, Ibu? Gitu. Dan akhirnya kita menemukan formulanya. Dan pelajaran terbesar dari 12 tahun mendampingi 35 anak untuk menemukan makna pentingnya pendidikan adalah bagaimana kita mendengarkan aspirasi mereka, dan setelah mendengarkan kita coba memahami bagaimana agar aspirasi tentang pendidikan itu bisa sesuai dengan keadaan mereka. Saya kira PhD Mama Indonesia juga akan seperti itu. Aspirasi perempuan Indonesia untuk bersekolah setinggi mungkin perlu lebih banyak didengarkan. Bahwa tidak sama halnya dengan kaum laki-laki yang ingin bersekolah setinggi mungkin, hambatan kultural, sosial, ekonomi seseorang untuk meraih gelar tertinggi pendidikan itu betul-betul sangat khas. Dan di sini kalau di kajian gender kita selalu percaya bahwa setiap persoalan perempuan harus bisa dianalisa dan tidak boleh tidak dianalisa, melainkan dengan memasukkan unsur etnisitas, agama, sosial, ekonomi, dan faktor politik di sebuah negara bahkan. Karena itu ketika PhD Mama mulai dibangun Kanti pelan-pelan dengan strategi mengumpulkan cerita dari teman-teman yang juga sedang berjuang untuk meraih gelar PhD-nya. Di situ terlihat bahwa angka bisa memberi kita gambaran tentang keberhasilan sebuah bangsa atau sebuah kelompok masyarakat. Tapi cerita personal yang pada akhirnya memberi kita pemahaman tentang betapa khas dan uniknya negosiasi yang dilakukan setiap perempuan ketika mencoba meraih mimpinya. Dan betapa kompleksnya support system yang diupayakan bersama oleh si perempuan tersebut dengan keluarga, dengan masyarakat, dan orang-orang yang ada di lingkarannya, sehingga aspirasi si perempuan tersebut bisa sampai di titik di mana teman-teman semua hari ini berada. Gitu. Nah, apa pesan dari semua ini? Berarti platform PhD Mama ke depannya, paling nggak dalam rencana 3 tahunnya, adalah bisa menjadi sebuah tempat perpustakaan sumber pengetahuan yang bisa diakses siapa saja, antara lain bagi perempuan yang punya aspirasi yang sama dengan teman-teman, yang sama dengan saya juga, dan menjadi ruang pertemuan bagi kita yang sudah melalui tahapan itu untuk menjadi teman, untuk menjadi telinga bagi orang-orang dan perempuan lain yang baru memulai perjalanannya. Di situ baru kemudian kita bisa melihat kita akan menjadi semakin besar, tetapi bukan hanya besar dalam angka, tetapi kita juga bisa semakin besar sebagai gerakan dan semangat bersama. Karena
kita bukan hanya angka, tapi kita adalah orang per orang yang saling terhubung. Disitulah makna dari platform seperti PhD Mama ini. Tidak akan ada artinya jika kita berkumpul dan mengatakan, hey, kita punya 100 anggota di PhD Mama Indonesia. Ia baru punya makna ketika kita di 100 orang itu saling terhubung, saling mengetahui potensi, kekuatan, dan juga tenaga yang bisa disinergikan untuk mencapai agenda kerja per tahun, per bulan, atau dalam satuan waktu yang disepakati. Setelah itulah baru kemudian kita akan lihat di kiri kanan kita, jauh dekat, di antar benua, di antara kota, di institusi yang sama atau di institusi yang berbeda, di profesi yang sama, perempuan yang memutuskan dirinya berkarir, perempuan yang memutuskan berhenti berkarir, perempuan yang memutuskan tidak ingin punya karir karena dia kuliah S1 untuk cari jodoh saja misalnya, dan setelah dapat yang bagus, dia bilang, oke, saya mau jadi ibu rumah tangga yang baik. Gitu. Yang menjadi kunci adalah apakah kita memastikan kita punya kemampuan dan keinginan untuk saling terhubung. Dan ini hanya bisa diwujudkan apabila kita semua menjadi arus penggeraknya. Kita sama-sama menjadi katalisnya. Enzim yang memungkinkan interaksi itu terjadi. Zat kimia yang ketika dicelupkan di sebuah gelas yang berisi cairan akan memberi reaksi. Tentu tidak semua bisa langsung melakukan itu, tapi saya percaya di antara 100 orang ini ada yang sudah siap sedia. Yang mengatakan bahwa oke, saya berkomitmen, saya memberi waktu. Oke, saya berkomitmen, saya akan membantu Kanti karena saya punya pengalaman di bidang pengelolaan komunitas dan sumber daya manusia. Oke, saya bisa bantu karena saya bekerja di bidang komunikasi. Dan barangkali hanya dengan seperti itulah 2020 ini yang tinggal 4 bulan lagi ya, kurang lebih, bisa menjadi momentum yang baik untuk kita semua. Memastikan bahwa kita menjadi alasan orang lain untuk saling terhubung, kita menjadi alasan bagi teman-teman di sekeliling kita untuk saling bersinergi, dan kita menjadi alasan bagi orang-orang untuk bertanya, hey, yuk kita ngapain lagi yuk? Kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Kalaupun ada yang harus dihindari, karena PhD Mama punya peluang untuk dilihat sebagai kelompok yang eksklusif, yang mungkin membuat ada perempuan lain merasa minder untuk masuk di sini. Atau mungkin yang membuat orang merasa bahwa, wah ini kayaknya sekelompok perempuan yang high achiever semua deh kayaknya. Ini yang dari SD, bahkan dari taman kanak-kanak ranking 1 melulu nih dalam hidupnya. Atau semua beasiswa yang pengen dia lamar, yang major scholarships yang masuk ke Indonesia, kayaknya mereka inilah semua yang dapat. Atau jangan-jangan mereka inilah semua yang ada di universitas-universitas besar atau perusahaan besar di Indonesia. Mereka high achievers, women gitu. Mungkin ini bukan tempat kita. Nah, ini salah satu yang harus kita coba jawab. Bahwa dia barangkali secara brand atau nama memang menegaskan bahwa ini adalah sekumpulan perempuan Indonesia yang berkualitas tinggi gitu. Tapi barangkali harus juga kita pikirkan ke depan bahwa we are actually fun and cool, you know. Kita mudah didekati, kita mudah diakses, dan kita punya banyak hal-hal yang asik sambil berjuang bersama. Karena itu saya merasa senang dan tentu ingin terus menjadi saksi dari evolusi dari PhD Mama Indonesia ini. Dan tentu saja saya juga adalah salah satu orang yang punya pintu yang bisa diketuk kapan saja untuk semua inisiatif yang dikerjakan oleh teman-teman perempuan di Indonesia. Karena membicarakan perempuan di Indonesia tidak lepas juga dari persoalan politik Orde Baru yang begitu lama mengekang kita. Apa-apa
semua harus dilihat dari kacamata Dharma wanita ketika itu. Perempuan setinggi apapun jabatannya, tetapi posisi politik dan posisi sosialnya di masa Orde Baru adalah kamu harus jadi anggota Dharma wanita kalau suami kamu adalah PNS ya. Ini dialami oleh Kanti kayaknya, dan dia pernah menulis ketika dia mendampingi suaminya bertugas di Perth. Kayaknya teman-teman lain ada juga nih di sini. Ya, jadi itu adalah problem pertama juga, dan struktur organisasi seperti Dharma Wanita, PKK tidak bisa kita jauhi, musuhi, tapi kita bisa masuk kemudian merangkul dan mulai berbicara dan berpikir tentang strategi. Dan satu hal juga ya, di Indonesia perempuan terlalu sering dikotak-kotakan. Misalnya belakangan ini ada isu tentang teman-teman gerakan yang sedang berkumpul bersama untuk ya terpental dari prolegnas. Tapi bagi teman-teman perempuan ilmuwan di kampus yang sebagian besar menurut saya pribadi masih bersifat seperti menara gading, merasa tidak terkait dengan isu-isu seperti itu. Upaya untuk mewujudkan adanya undang-undang yang akan melindungi seluruh perempuan Indonesia dari kekerasan seksual. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ingin kita dorong undang-undangnya. Lalu ada isu yang mungkin kita sebagai profesional di tempat kerja dan juga di kampus kita masing-masing merasa kita nggak perlu terlibat. Misalnya isu tentang pemulangan besar-besaran TKI ya, yang sebagian besar adalah perempuan dari negara tetangga kita karena COVID-19. Kemarin saya berbicara dengan teman-teman di salah satu LSM yang menangani ini, dan saya selalu bilang bahwa persoalan kita sekarang adalah kita sangat terkotak-kotak, ya. Aktivis perempuan dengan gelembungnya sendiri, akademisi perempuan dengan gelembungnya sendiri. Mudah-mudahan PhD Mama menjadi salah satu platform yang bisa meruntuhkan sekat-sekat tersebut, karena kita bekerja dengan sebuah benang merah bahwa kita punya pengalaman yang kurang lebih sama, mencoba mendaki sebuah gunung untuk mendapatkan predikat S3 kita ya, atau teman-teman lain dengan jenjang pendidikan yang lain. Tapi memang yang salah satu hal yang memang menjadi pikiran saya saat ini, apakah kita bisa bekerja sama dengan berbagai platform gerakan perempuan dimanapun untuk saling terhubung. Karena isu perempuan Indonesia memang sangat kompleks. Belum lagi kalau kita melihat perempuan di politik. Tadi pagi teman-teman peneliti dari ENU baru saja merilis hasil penelitian mereka tentang posisi perempuan dalam politik kontemporer Indonesia. Dan judulnya sangat menarik dari salah satu subjudul penelitian Edward Aspinall itu. Dia mengatakan, good women, bad results. Artinya banyak perempuan yang berkualitas akan terpental ketika pengen berjuang di politik kontemporer Indonesia hari ini. Karena dinasti politik yang terbangun memanfaatkan soal keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun dalam kompetisi di pilkada itu sebagai platform di mana agenda patriarkis yang masuk. Sehingga yang kita lihat dalam politik kontemporer Indonesia hari ini adalah keterwakilan perempuan selalu identik dengan agenda dinasti politik di belakangnya. Jadi maaf 5 menit lagi ya. Baik, baik itu istri si bupati yang berkuasa sebelumnya, atau iparnya, atau anaknya, yang penting perempuan. Jadi kelihatan betapa kompleksnya. Kita barangkali 42 orang yang berkumpul hari ini tidak ada yang punya pengalaman menjadi caleg perempuan, tapi teman-teman kita yang punya aspirasi untuk berkarir di politik praktis menghadapi masalah yang luar biasa. Dengan kehadiran dinasti politik dan juga politik transaksi yang semakin banal ya, semakin tidak terkendali. Itu dulu.
Dan saya pengen menutup Power Talk ini, mudah-mudahan cukup menggugah ya, dan cukup membuat teman-teman bersemangat. Ini adalah salah satu kutipan dari newsletter newsletter mingguan yang saya langganan, tadi baru masuk sebelum saya memberi Power Talk ini. Ini dari James Clear, dia penulis Atomic Habit. Dia bilang bahwa terkadang sebagian besar orang tuh merasa kekurangan motivasi. Padahal yang terjadi pada orang itu bukanlah kekurangan motivasi, tapi dia nggak punya kejelasan dia mau ngapain dalam hidup ini. Jadi most people think they lack motivation, but what happened? They really lack of clarity. Saya kira itu yang penting buat PhD Mama Indonesia dan teman-teman yang bergabung di sini, bahwa kita nggak ada masalah di soal motivasi untuk berkontribusi di platform PhD Mama Indonesia ini. Yang kita perlu temukan bersama-sama adalah clarity-nya, kejelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Lili, saya terpukau banget mendengarnya, bener-bener banyak hal yang kayak, wow, iya banget ya, terutama soal betapa COVID ini yang bagi kita semua adalah tantangan, tapi juga ternyata jadi satu kesempatan untuk kita bisa lebih banyak mendekat dan bergerak bareng orang lain. Dan bener banget, emang kita semua pasti punya motivasi untuk melakukan hal-hal baik, tapi seringkali kita masih butuh untuk mendefinisikan secara jelas apa sih peran yang ingin kita ambil. Mudah-mudahan kita sama-sama sebagai personal maupun PhD Mama sebagai komunitas bisa menemukan kejelasan itu. Terima kasih banyak Kak Lili untuk waktu dan Power Talk-nya. Benar-benar sangat bermanfaat buat kita semua.